Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Kabari Monitor. Mas Hakim ada di Komplek Pondok Pesantren Al Mansur Popongan, Tegal, Wonosari, Klaten. Bertemu dengan putra satu beliau, Haji Muhammad Saman Dahlawi, karena hari ini hari Sabtu tanggal 19 April 2025 adalah haul ke-8 beliau Mbak Haji Saman Dahlawi. Kita ini bertemu ngobrol dengan beliau, putra beliau, Dr. Hajah Munifatul Baroh. Oke. Ini komplek pondok ya, Pondok Thariqah Mbah Haji Saman Dahlawi. Ini Mbah Haji Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Munif. Sehat Mbak Munif? Alhamdulillah. Mbak Munif ini di tengah kesibukannya. Hari ini tadi hari Sabtu Mbak, tadi acara apa tadi Mbak di Pondok Pesantren Al Mansur? Ini peringatan haul sebagai Haji Saman Dahlawi dan juga yang ke-17 dan juga haul sebagai Haji Mukri Ahmad Mukri, bapak dari Mbah Haji Salman, itu juga haul. Jadi haul Mbah Haji Saman Dahlawi ke-8, apa namanya 17 ke-17? Iya. Oh, 17. Dan Haul Mbah Haji Mukri kan? Mukri ke-48. Oh, tadi di siapa tadi acaranya Mbak? Gimana? Di siapa, agendanya apa aja tadi? Ya, alhamdulillah pertama ya pembukaan seperti biasa, kemudian hari sebelumnya itu ziarah ke Makbaro. Hari Jumatnya ya? Ya, Sore. Jumatan itu, kemudian Semaan, kemudian dari pada subuh sampai malam itu khataman. Kemudian ada ziarah Makbaro itu dari tadi malam, yaitu ada beberapa sesi dari kemarin itu, dari jamaah Az-Zahra, kemudian jamaah Jamari, jamaah Thariqah. Nah itu kemudian beruntun gitu. Jadi dari ini ba'da zuhur penuh, kemudian ba'da asar penuh, kemudian malam juga penuh. Estafet ya? Iya, kemudian ini terus gitu. Nah, kemudian dari pagi itu mulai dari acara jam 8 sampai jam 12 itu acaranya, pembacaan Al-Barzanji, kemudian kita mengirim para masyayikh itu kita bacakan dari para guru-guru beliau, kemudian pada para sahabat, kemudian para Handaiulan, dan juga semua saudara-saudara yang sekiranya dulu begitu nyambung pada para beliau itu, alhamdulillah senantiasa kita sambung. Sekitar berapa? Hadiah Fatihah 170-an. 170-an. Ya. Subhanallah. Kebetulan setiap ini tambahkan setiap tahun itu ada yang setor dari jajaran besan, dari jajaran guru-guru, baik itu dari wilayah Solo, wilayah Jawa Tengah, keseluruhan sampai ke Jawa Barat, sampai ke Cirebon, sampai masyayikh ya Indonesia, barangkali yang masih nyambung dengan beliau. Tadi itu acara zikir tahlil yang memimpin siapa tadi? Acara zikir tahlil Ade Miftahul Hasan, Yasin, Ade Maftuhun Niam, kemudian doa Megai Nasrul Minallah, kemudian Mau'izah? sebelumnya itu Yang Mau'izah? Mbah Haji Qoyum, Abdul Qoyum dari Gus Qoyum. sekarang ya. Rembang ya? Rembang. Ya. Nah, beliau ternyata juga sering sowan ke sini beliau. Gus Qoyum. Iya gitu. Kemudian sebelum Mbah Salman itu Sedo itu, beliau datang ke sini mau sowan beliau Mbah Salman sudah ada di rumah sakit. Nah, kemudian ya ini kita sambungkan kembali agar silaturahmi tetap terjalin. Mbah Sedo tanggal berapa di rumah sakit mana?
eh, tanggal 20 Syawal. Ya, 20 Syawal. Tahunnya? Tahun apa namanya? Tahun nasionalnya, masanya? 2013. 2013. Suwe. Di rumah sakit pun Mbak? Mana, Mbak? Di rumah sakit Islam ini Solo. RS. Oke, mungkin saya dijelaskan sedikit sosok beliau Mbak Kiai Sarman. Kalian bocoran. Mungkin pesan-pesan atau apalah. Ya, dia itu alhamdulillah dikenal sebagai orang sosok yang sabar. Kemudian apa namanya? Mengerti lingkungan. Dia sangat mengerti lingkungan. Entah itu apa namanya lingkungan terhadap para murid, para anak-anak, para saudara, para tetangga, semuanya itu alhamdulillah merasa dekat dengan beliau. Dan saya apa namanya sering sebelum haul beliau itu biasanya ada cerita baru yang masuk itu tentang apa namanya keistimewaan beliau. Saya sendiri putra-putranya kadang-kadang sebelumnya itu belum tahu. Antara lain apa, Mbak? Ya, di antaranya yang baru saja kemarin itu ada orang datang ke rumah itu juga muridnya itu. Nah sebelum apa namanya putranya itu sebelum melahirkan itu apa namanya kan sowan ke bapak itu sama. Kemudian besok itu kalau lahir dikasih apa namanya nama muawanah. Ternyata setelah ini belum cerita itu setelah sampai ini di Jogja itu lahirnya di Jogja. Kemudian ternyata setelah ini beliau itu apa namanya yang ngendikani apa namanya Mbak Salman ngendikani seperti itu. Nah ini belum tahu kalau bayi ini sudah di apa namanya dipeseni nama seperti itu. Ternyata orang tuanya itu tak kasih nama apa. Ternyata itu dia ngasih apa namanya nama muawanah sesuai dengan apa yang di apa namanya dipesankan Mbak Salman. Lu kok ini cocok. Rumahnya mana itu? Rumahnya mana? Di sini Karangasem ini. Oh, Karangasem. Iya, Karangasem. Oh, Karangasem. Ada yang lain, cerita lain, Mbak? Iya. Dulu saya itu sebelum Bapak ini ke Demak. Ke Demak itu saya belum kenal. Cuma saya itu di apa namanya? Disuruh ngaji ke sana gitu. Misalnya kemudian di sana itu cerita-cerita juga apa namanya tentang Mbak Salman itu. Nah tentang Mbak Salman itu beliau cerita itu kalau saya dikasih nama seperti ini gitu, nama seperti ini. Ternyata apa nih sesuai apa yang sesuai apa yang sudah direncanakan gitu. Kemudian pada waktu apa namanya dia itu mau ibadah haji itu kan uang itu sudah apa namanya dia maunya ikut apa namanya daftar haji tapi belum belum uang itu belum terkumpul. Saya pokoknya kamu pulang dulu besok kalau apa namanya uang itu sudah terkumpul sampai apa namanya tahun besoknya itu dia terus berusaha itu. Alhamdulillah sudah terkumpul itu. Kemudian sowan ke sini sampai di sini itu wis Pak nang Bali karena apa namanya nanti banknya selak tutup. Padahal dia sudah bawa uang sejumlah ONH itu. Wis Pak nang daftar belum matur Bapak kalau dia itu mau daftar udah. Wis Pak nang daftar saiki. Nah ternyata pada waktu itu kan ada angkutan ya, angkutan di Kartosura itu sudah nggak ada bis Pak. Itu ada angkutan satu tok itu terus banyak. Kon Pak anggo tak antar dari Solo itu sampai Semarang. Semarang dietok Pak. Ternyata di sana itu masihnya ndak itu untuk daftar haji. Siapa namanya itu? Kalau saya itu orang Muteh gitu loh Pak. Saya orang lupa Muteh. Muteh itu mana? Muteh itu daerah Demak. Oh Demak. Demak. Ya, itu. Saya sampai lupa namanya. Tahun berapa tidak haji? Tahun berapa? Lupa. Masih
masih 80-an itu. Simbah saya sugeng ya. Oh masih segar. Belum. Simbah mesti kalau pesan-pesan para santri kalau doa nggak usah panjang-panjang, cukup sapu jagat. Gimana ceritanya, Pak? Robbana atina fid dunya hasanah, cukup itu wae ngono. Apakah sama? Saya kira enggak ya. Kalau beliau itu memberi amanat atau memberikan suatu pesan itu sesuai dengan porsinya itu. Sesuai dengan porsinya. Jadi kalau sekiranya orang itu bisanya itu pendek, dia sudah bisa berdoa dengan baik, itu ya dikasih seperti itu. Tapi kalau anak-anaknya itu dikasih catatan yang panjang, itu kayak doa Allahumma kama la taqtafi azimatika itu sampai doa pagi sore itu kan panjang itu. Sakilan itu. Itu alhamdulillah ya anak-anak itu dikasih yang panjang. Tapi kalau yang pendek doa ziarah Makkah itu, bukan Makkah Madinah. Allahumma inna ziarah Makkah Madinah ma'assalamah. Itu semua dikasih itu alhamdulillah banyak yang kabul meskipun pun pendek. Saya punya Sofia. Dulu beliau itu aku takut itu. Mbahnya Sofia. Aku dibangun do arep mulai peti naik pesawat. Rasanya terus dikasih itu pokoknya sama Mbak Salman juga ya Allah majulah zeta Makkah Madinah ma'assalamah. Iku terus alhamdulillah diberi kemudahan untuk selekasnya ibadah haji. Saya juga ikut saja. Saya banyak yang diberi itu saya pokoknya anak-anaknya ikut. Mbak Kiai Salman, Bapak tindak Mekah berapa kali, Mbak? Dulu kalau yang haji itu 3 kali tahun 60-an. Kemudian saya masih belum lahir itu. Kemudian tahun 74 itu melahirkan Gus Tazam itu ibu sudah mengandung besar itu sampai bisanya melahirkan. Jadi Gus Tazam sekarang jadi penerus melanjutkan estafet Thariqahnya. Iya. Thariqah Qadiriyah. Anak Syabandiyah Al-Mujaddadiyah Al-Qadiriyah. Pesan-pesan beliau yang sampai saat ini masih dilestarikan apa? Ya itu sebetulnya banyak yang tertulis ya. Kalau kemudian yang tadi yang hajinya Bapak itu terakhir tahun 97. Tahun 7. Alhamdulillah. Karena kalau umroh saya nggak bisa. Nek sejarah Simbah menikah dengan ibu Mbah Umi ya? Mbah Mu'ainatun Sholihah. Mbah Hajah Mu'ainatun Sholihah. Putranya berapa? Putranya 8. Satu Mbak Hajah Musta'an atau Saniyah, Nyai Najib, Rapiak. Pondok Rapiak juga. Terus yang kedua sampai ya? Umi Muktamiro itu Kediri. Putranya Gusbat yang tadi menyambut itu, itu punyanya Toha Kediri. Kemudian saya Pak Hindil, suami saya Kak Mufrod. Terus yang keempat? Brebes. Yang keempat Umur Tafi'ah dapat Pak Dian Nafi itu Gundang Mbak Sisa. Sengatek iki mau. Terus ya, kemudian kelima itu Miftahul Hasan Maftun Ni'am itu kembar. Jadi 4 Gus Miftah Maftuh ya kembar ya. Gus Miftah Maftuh itu. Gus Miftah sing garwane Mbak Sari. Iya, itu kemudian Gus Maftuh yang Drono. Ya. Datul. Mbak Datul. Ya. Kemudian ke-6 Gus Tazam Multazam Al-Maki. Garwane? Yayah itu juga Purwodadi. Kemudian terakhir Malia Silmi, adik Malia Silmi dapat Mas Munir Misbahul Munir dari Hindang Purwodadi. Terus yang 9 itu Miskram. Menikah dengan Bapak dengan Ibu itu tahun berapa? 1960. Wah, kurang lahir. Lompat. Aku tuh digawe. Iya. Ada lagi mau tanyakan? Nyambung kaitannya dari mungkin
pesan beliau yang masih nyantol sampai sekarang juga apa ya, atau mungkin relevan dengan kondisi saat ini gitu. Ya apa ya, sebenarnya saya ya sering dekat-dekat dengan beliau. Pokoknya ilahi anta maksudi warido kamaklubi. Pokoknya wiridannya itu, kemudian sabar. Alhamdulillah semua putra beliau itu sudah ikut thariqah semua. Anak syahidnya, alhamdulillah sudah ikut semua. Kemudian ya kalau pagi itu apa namanya, di samping jamaah subuh, kemudian apa namanya, nanti setelah itu sampai apa isyok, sampai kemudian buka. Kalau beliau Pak ya sampai setiap hari sampai. Untuk pesan simbah terkait thariqah gimana Pak? Ajaan untuk thariqah. Ya, istiqomah. Sama istiqomah wiridan. Istiqomah wiridan. Biasanya usia dari berapa tahun atau bagaimana proses atau seperti apa? Kalau dulu Bapak itu kan 17 tahun. Dan beliau apa namanya, anaknya juga saya juga 17 sudah di apa namanya, sudah di BA, kemudian tapi tidak matok kudu semene enggak, karena itu apa namanya, merupakan amalia apa ya, tambahan istilahnya begitu, tidak mewajibkan secara apa ya, ya secara wajib tapi hanya himbauan aja, dan anak-anak itu apa namanya, mengikuti jejak beliau itu secara apa ya, secara alam ya, secara ya. Beliau tidak banyak bicara harus begini harus begini, tapi apa namanya, memberi keteladan. Jadi kalau dari batas subuh itu apa namanya, sudah wiridan sampai ke isyok, nanti sama ibunya ya, Hajah Mu'ainatun Sholihah itu ya. Jadi beliau selalu ibu itu selalu mengikuti jejak beliau. Jadi begitu pada subuh itu Al-Qur'an, kemudian wiridan, kemudian sampai isyrak, sampai duha itu sampai komplit, sampai ke apa namanya, sholat ini apa namanya, tasbih dan seterusnya sudah penuh itu. Kemudian baru turun dari masjid. Ini apa namanya? Kemudian dari sini kalau ada tamu ya baru mau tamu dan seterusnya. Sudah selesai, istilahnya beliau itu tak nyambut gawe ning pangeran. Jadi gitu. Sing gaji Gusti Allah ya. Iya. Ini depan ini asrama untuk murid thariqah ya, untuk suluk atau gimana? Ini madrasah itu untuk pengajian thariqah. Setiap hari apa, Pak? Ini setiap hari Selasa itu pengajiannya. Kemudian kalau apa namanya, tawajuan itu Selasa dan Jumat, dan Jumat di masjid, kecuali ada sulukan. Sulukan itu selain daripada ini bulan-bulan tertentu ya, puasa umumnya gitu ya, Ramadan, kemudian apa namanya, Muharram, Syuro, itu kemudian Rejab, ya, dianjurkan dari Mbah Mansur, Mbah Salman, kemudian sekarang Ustazah Islam. Berarti sekarang di Panaran, di Al-Mansur ini ada berapa asrama nih Pak, pembagian pondok putra putri? Pondok putra putri, kalau putri itu sekarang apa namanya, dibagi 3 sementara ini. Satu. Di tempat Mbah Nasrun. Ada 4 sekarang. 4. Mbah Nasrun, Mbah Ejablawi, meninggal Mbah Ejablawi tengah itu. Kemudian di apa namanya, di ini barat ini yang nanti sementara ini dari yayasan. Sebelah sini atau sebelah utara masjid. Utara masjid itu ada putri yang sebelah barat itu. Kemudian di tempat Gus Yaki, putranya Mbah Mansur itu, putranya Mbah Nasrun itu ada di sana, sudah sudah ada santrinya. Itu putri. Putri. Lah yang putra? Putra itu fokus di sini. Utara masjid.
Ya, Samping yang putri. Utara sama di belakang ini. Utara di belakang. Kemudian toriko ini untuk pengajian toriko, kemudian di barat rumah ini. Kalau jamaah toriko Simbah udah berapa ribu nih Mbak? Data tertulis administrasi muridin. Ribuan gitu aja ya? Iya, ribuan. Kalau santri? Kalau buat tanggalan itu apa namanya? Bikin berapa tanggalan? Habis? Ya 5.000 habis. Oh, berarti kurang. Ke atas ya. Pernah bikin 10.000? Pernah. Habis. Berarti lebih. Berarti besok bikin 15.000. Ya, alhamdulillah. Barakallah kita. Toriko Simbah Mbah Kiai Mansur itu dengan bapak sama? Sama. Iya. Berarti bapak dari Mbah Mansur atau bapak dari? Iya. Bapak itu dari putra Mbah Mukri lah, bapak. Putu. Oh, Payah. lah nggih. Mbah Kiai Saman Dawe bin Bin Mukri. Mukri bin. Ya, bin Mukri Mbah Nyai Masfuah binti Mansur. Jadi dari putra putri beliau dari apa namanya? Jadi bapak itu putranya Mbah Nyai Masfuah, itu putrinya Mbah Kiai Mansur. Jadi cucu dari anak perempuan. Kalau putra Mbah Mukri ada berapa selain Mbah Kiai Saman? Putranya Mbah 8. Oh 8 loh, banyak. Iya. Enggak ikut KB ya Mbak ya? Bukan banyak. Kalau dulu ada ya. Mbah Mukri putranya 8. Iya. Satu. Satu Mbah Nyai Jablawi. Mbah Nyai Putri ya. Kemudian Mbah Salman Dahlawi. Terus? Kemudian Mbah Nur Nasikah yang di belakang, yang ibunya Pak Ardani. Oh ya. Terus? Kemudian Mbah Husain, kemudian Mbah Mahmud Zahid, kemudian Mbah Nasrun, Mbah Abdul Hadi, kemudian Mbah Abdul Rohim. Ya. Kurang hiji ya? Kurang hiji ya? Kurang hiji. Kurang hiji siapa? Mbah Nasrun, Mbah Abdul Hadi, Mbah Abdul? Dulu Mbah Abdul Rohim itu kembar. Oh. Abdul Rahman Abdul Rohim. Di makam Simbah kok banyak poro-poro masuk terah. Dari Solo ada Mbah Kiai Yasin, Pak Iskandar, Pak Musni, itu apa hubungannya dan lain-lain? Itu memang kalau di situ terah ini apa namanya, pemakaman itu dulu Mbah Mustopo. Mbah Mustopo itu di sini yang dulu sesepuh ini tetangga ini ya dulu yang apa namanya tanahnya masjid inilah. Kemudian Mbah Mansur itu ditanam siji-siji dengan Mbah Fadil. Nah itu kemudian baru ngeremboko itu. Ada pondok yang paling tua ini di utara masjid itu yang sekarang di Pondok Putri itu. Sekarang di tempat di Pondok Putri. Nah sejarah Mbah Mansur dulu mendirikan Al Mansur ada cerita menarik apa Mbak berkaitan zaman Belanda atau gimana ceritanya dulu? Bocorannya? Ya bocorannya kurang halus. Gimana Jadi Mbak? kalau dulu kan memang belum apa secara apa ya, ini belum resmi jadi pondok kan. Jadi ada yang beliau apa namanya ngaji Kalongan. Ya. Simbah kok sampai Simbah kasihnya Prodadi ya teman? Yang Prodadi itu siapa? Iya, Sunan Giri Kusumo. Giri Kusumo? Iya, Giri Kusumo itu Mbak? Mansur. Iya, Mbak Kiai Mansur itu dari Giri Kusumo. Terus beliau itu mondok ke Solo. Tegasari. Masirat. Terus beliau di apa namanya di Surga Popongan di sini. Ketika Mbah Fadil itu ngaji di sini, ngajar di sini, terus dibek mantu sama Mbah Fadil. Terus baru dibuatkan pondok etan itu. Terus ini banyaknya orang ngaji kan ngaji kalong. Ngerti kalong ora? Nek dudu manuk kalong lho. Dadi teko mulih Ya, ngaji kalong. Kalongan gitu. Jadi di sini dulu masih di sini dulu kawasan PKI itu. Nah, itu maksudnya ya. Ada cerita menarik apa terkait itu? Pernah dibegal, katanya dulu pernah dibegal di komplek Kopassus itu. Kopassus itu. Ternyata kalau di sini dulu ke Solo kan montel apa itu kan. Dari situ bawa ontel toh kan diminta. Terus ternyata itu dibalik. begalnya itu suruh membawakan pit ontelnya itu sampai ke sini. Malah begalnya. Iya. Tadi baca-baca sekilas itu harus dulu bangun pondok ini kadang banyak saya nggak ada yang
nyokong bantu apa? Iya, Yang paling iya. besar yang Tapi saya tepatnya itu jadi pertama kali dibangunkan di situ utara masjid itu kan Mbak Fadil. Kemudian kan santri itu banyak yang kalong masih begitu. Saya kecilnya itu justru Mbah Mukri, saya kecilnya Mbah Mukri. Jadi saya Mbah Mansur saya nggak menangi. Supaya cerita-ceritanya. Tapi dulu santri itu masih banyak kalong. Kemudian orang yang dipondokkan sini kan baris sedikit. Berkaitan lor pondok ini masakan itu. Saat kelungan itu aja. Pakai sama itu mengasuh pondok mulai tahun berapa? Ya mulai tahun 60-an. Tahun 60-an. Iya, setelah Mbah Mansur Sedo itu kan terus Mas Salman itu sudah di BA sebelum Mbah Mansur Sedo gitu loh. Terus jadi ini dulu itu kan Bapak di pondokkan Bapak di BA. Kemudian beliau masih punya, pokoknya saya masih mondok gitu loh. Itu 17 tahun. Kemudian beliau terus karena Mbah Mansur sudah gerah-gerah. Terus yang melatih Mbah Mansur itu seringnya kan Bapak Mbah Salman. Kalau putra beliau kan adanya di Solo, kemudian yang di sini hanya yang Mbahnya Mas Fuah. Mas Fuah itu yang putri yang ada di kawasan sini. Yang kakung putranya Mbah Mansur itu Mbah Mukorobit sama Mbah Mukibin itu di Solo itu. Hobinya kan bola. Yang ada di sini itu kebetulan di sini banyak yang mondok. Jadi putranya Mbah Mas Fuah itu yang di pondok-pondokkan itu. Akhirnya yang meneruskan kawasan. Kalau di Kholi Mbah Mansur setiap tanggal 1 Maulid, Pak. Malam 1 Maulid. Iya. Rabiul Awal. Rabiul Awal. Ya. Mesti ngerawah ke para habaib selawatan. Yang dulu juga ngerawah ke Bib saya pas Bapak itu. Itu Bib saya itu pertama kali ini sama Bapak itu ya. Di Klaten ya. Kan di Purwodadi. Bapak itu sama Purwodadi kan banyak. Jadi banyak murid di Toriko dari Purwodadi ya, paling banyak ya. Kalau dari Klaten sedikit ya. Omong wong Klaten wangel, brekele, mokel. Semua itu istilahnya panggilan nurani itu. Kan dulu ada orang yang dari Semarang itu ya. Semarang itu cari sini, carinya namanya Mbah Salman itu mana gitu. Kok ngerti kok cari Mbah Salman. Saya itu dimpeni pokoknya suruh ke Solo soal Mbah Salman. Nah itu namanya apa? Tadi juga dari Semarang ya, Ungaran tadi Mbak. Iya. Sekitar 10-15 orang dari ziarah. Sebelum kesini kan ke makam, ketemu rombongan Ungaran Semarang. Ungaran itu kan masih ini Mbah Kusumo kan, orangnya sini. Ya. Terus kan banyak yang Toriko ke sini di Kusumo. Berarti sekarang kalau Mbak Toriko dengan Gus Multazam ya? Iya. Itu biasanya nanti prosesnya seperti apa Mbak? Ngadep Mbak Munib dulu atau Gus Multazam atau bagaimana kok ada yang ikut Toriko? Kan muridnya kan Gus Multazam. Biar ke sana kalau saya paling ikut ngajar Suluan apa gitu. Itu Selasan. Oh di sini kan ibu-ibu sama sendiri, bapak sendiri atau gimana? Satu majelis, bukan ibu-ibu sebelah selatan itu. Di Toriko. Kalau tajuan kan bersama majelis sekat itu. Yang maju juga masih Gus Multazam. Masih seperti di zaman Simbah ya, ada yang sari di sini berapa hari gitu. Itu kalau Suluan itu. Masih ya, berapa hari kan biasanya Pak? 10 hari. 10 hari. Poso muteh atau? Enggak. Bukan muteh namanya. Tirakat. Oh, tirakat. Tirakat itu tidak makan yang enak-enak, yang enggak makan telur, yang makan daging. Suluannya 10 hari sama istrinya atau sendirian biasanya? Sama istri? Ada yang pakai suami istri tapi dipisah, nggak boleh kumpul suami istri, nggak boleh pokoknya yang biasanya halal itu
kalau dalam suluk ya diharamkan sih. Poso masa ya menahan, ditahan sih. Menahan ngeker. Yang luar biasa juga harus ditahan. Kan kalau umpamanya makan itu kan sebetulnya kayak makan bergizi itu kan baik. Tapi karena baik dan halal kan. Tapi karena sulukan itu menahan suatu meskipun itu yang halal disenangi. baik, yang disenangi. Ditahan. Tapi karena ini menahan nafsu. Untuk ini 10 hari ditahan dulu. Minimal 10 hari. Nanti ada yang sehat Mbak. Ini Mbak Dianafi. Mbak Dianafi. Mbak Dianafi. Aku Hakim. Hakim. Oh Pangle. Alhamdulillah. Selamat sehat selalu. Dianafi bule. Mbak, buat masyarakat Mbak, apa sih asiknya indahnya ikut thariqah Mbak, biar masyarakat lebih semangat untuk ikut thariqah? Ya sementara ini pokoknya senang bocoran. Senang ngaji, ya dekat pada Allah, lebih ayam, lebih tentrem, dan insya Allah meskipun orang itu umpamanya dalam dohirnya itu ada kekurangan, tapi ternyata Allah tetap memberikan kelebihan yang itu akan selalu dirasakan sebagai sebuah syukuran. Buat tentrem ayam itu mantep marah pengiran. Allah tatmainul qulub. Tatmainul qulub. Dulu ketika Covid berhenti Pak sulukannya? Ya enggak. 2020. Tetap jalan sulukannya ada? Tetap jalan meskipun dengan semua pakai masker. Tapi sulukannya ini dulu di sini terbatas. Batas yang jauh-jauh itu enggak datang sini. Lockdown ya jauh-jauh ya. Tapi di sini tetap berjalan, hanya sekitar sini. Kemudian kenapa di sekitar sini juga belum banyak. Memang yang namanya thariqah itu adalah yang panggilan hati. Tidak bisa orang itu disuruh-suruh kemudian bisa langsung masuk. Nggak sholat kayak azan Pak, kayak panggilan azan ya. Sholat di panggilan. Di azannya panggilan sholat. Nek thariqah panggilan hati. Panggilan hati. Mbak Munib ini juga aktif sebagai ketua Jamurah Jamari Jamaah Majelis Jamaah Mahabbah Rasul Putri Jamari. Tahun berapa mulai berdiri Jamari? 2000. Ya. Ada berapa jamaahnya anggota? Itu setiap bulan Maulid bergilir ya? Setiap bulan khusus Maulid aja? Ya. Kenapa nggak tiap bulan tetap bergilir terus sebulan sekali? Nggak bisa karena kalau setiap bulan ini ada di sini jamaah itu, tapi harus melanjutkan di sini jamaah yang hanya ada di Popongan. Jadi orang Jamari yang terdekat itu ngumpulnya di Popongan. Itu untuk bulanan Ahad Paing. Ya. Jam 1 jam 13. Kalau bulan Maulid memang mulai tanggal 1 sampai tanggal sampai 30 bergilir Bek. Setiap kecamatan bisa Bek. Pernah ikut enggak Bek? Yang di topik. Tadi ketua Jamari Klaten. Terus ngasto di UIN. Mana? UNU Surakarta. UNU. Oh, UNU Bek. Untas Nahdlatul Ulama. Lama S3-nya lulus kapan, Mbak? Sudah S3-nya. Doktornya bulan apa? Tahun berapa? Aduh. 2020. 2020 dalam apa? Judulnya apa? Tes apanya? Terkait pernikahan dini ya atau gimana? Saya juga terkait dengan gender. Gender ya. Terkait dengan gender. Jadi nama lengkapnya Dr. Hajah Munifatul Barroh SAG MHI pada SAG ini ketiga harus diwawancarai lali. Oh. Gitu loh Mbak Munif, sehat selalu Mbak Munif, berkah-berkah ya, semoga bisa istiqomah melanjutkan estafet kepemimpinan Bapak. Berkah pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini suasana pondok untuk murid thariqah ya. Menang.